Kotak Sulap Pamantom karya My Lestari GF. Vanu suka sekali menonton pertunjukan sulap Pamantom. Menurutnya, sulap Pamantom sangat ajaib. Pamantom bisa mengeluarkan kelinci, pisau-pisauan, sepatu baru dan buku-buku dari kotak sulapnya. Ketika bermain sulap, Pamantom sering menyuruh seorang anak naik ke panggung. Anak itu dimintanya memasukkan tangan ke dalam kotak sulap. Kosong! Begitu teriak anak-anak yang ikut bermain sulap. Kosong lagi! Teriak mereka berulang. Pamantom tersenyum lalu ia akan menutup kotak tersebut. Beberapa detik kemudian, ia akan membukanya kembali dan penonton akan berteriak, "Ada kelincinya!" Bandu dahulu pernah pula naik ke panggung. Kata Pamantom, ia butuh anak laki-laki yang bisa membantunya. Lalu langsung tunjuk tangan. Ia disuruh memakai sapu tangan yang menutupi kotak itu. Begitu kotak terlihat, seekor burung akan keluar dan begitu itu burung itu terbang mengitari panggung. Saat itu penonton sangat heboh. Semua orang bertepuk tangan sampai lama sekali. Tak cukup sampai di situ. Keesokan harinya, semua anak di sekolah menceritakan kejadian itu berulang-ulang. Guru kelas Bandu bahkan ikut memuji pertunjukan itu di depan kelas. Saat itu Mono masih kelas 1 SD. Sekarang Bandu sudah kelas 3 SD. Ia bersama teman-temannya masih tetap suka menonton pertunjukan sulap Pamantom yang diadakan setiap bulan di perpustakaan daerah. Namun kini ada sesuatu di hati Bandu. Rasa kagum terhadap sulap Pamantom berganti menjadi penasaran. Mengapa Pamantom begitu hebat? Dari mana Pamantom mendapatkan kotak ajaibnya yang hebat itu? Bandu ingin tahu jawabannya. Pada suatu hari Minggu, 2 jam menjelang pertunjukan sulap Pamantom, Bandu diam-diam masuk ke ruang pegawai. Biasanya Pamantom berusaha dulu di ruangan itu sebelum memulai sulap di panggung. Muncul bagi Bandu lalu itu, setelah meletakkan patung sulapnya, Pamantom ke ruangan. Mendapat kesempatan itu, baru Bandu segera menuju ke tas besar Pamantom yang terbuat dari anyaman payung. Dibukanya tas itu dengan berdebar, kotak sulap tidak di dalamnya. Menunggu betah, ia mengangkat kotak itu, lalu mengintipnya. Isinya kosong. Di ruangannya sisi-sisi dalam kotak. Alangkah kagetnya ia ketika menemukan 4 buah laci kecil. Di dalam 4 laci itu, ia menemukan seekor kelinci kecil, seekor burung merpati, sekutu mawar, dan sebuah dompet. Bandu terkejut dan kecewa. Kotak itu seperti harapannya. Kotak itu tidak ajaib sama sekali. Dalam pikirannya, Pamantom adalah seorang pembohong. Pamantom menipu. Dia sama sekali tidak hebat. Bandu kecewa karena masih tipu. Dengan belum mulai, Bandu kembali ke ruang pertunjukan. Nah, tidak tahu lama kemudian Pamantom datang dengan kotaknya yang tengah tadi ajaib. Bandu mendadak rasa benci. Dia tidak suka dengan suara Pamantom. Pamantom tidak pandai melakukan yang ajaib. Pamantom hanya penipu. Anak-anak, mari kita lihat ada keajaiban apa di kotak sulap Pamantom. Pamantom gembira. Anak-anak bertepuk tangan. Apakah ada yang suka dompet? Tanya Pamantom. Semua anak tunjuk tangan sambil berteriak, saya. Nah, apakah kotak ajaib Pamantom bisa melakukan dompet? Mari kita lihat. Anak-anak besar gembira. Tiba-tiba Bandu berdiri. Tidak benar, teriaknya benci. Pamantom bohong. Ia segera berlari ke panggung, merampas kotak sulap itu, lalu menunjukkan laci-laci rahasia pada sebuah orang. Lihat kan, kata Bandu sambil menaik seekor kelinci. Pamantom menipu kita, tidak ada kotak ajaib. Ia menyembunyikan semua itu dalam laci rahasia. Semua terkejut, Pamantom lebih terkejut. Wajahnya memerah tertanam. Bandu menempelkan kotak itu ke lantai. Aku tidak percaya lagi Pamantomnya. Pamantom membohong. Bandu lalu lari keluar lalu pulang.
Apa terjadi hari Minggu pagi itu menjadi pembicaraan di mana-mana, termasuk di sekolah Wandu. Teman-teman Wandu umumnya kesal karena masa tertipu. Selama ini mereka menyangka Pamantau punya kekuatan super. Kotak sulapnya mereka anggap kotak keramat. Kini begitu tahu yang sebenarnya mereka merasa bisa ditebak. Tidak ada lagi anak yang mau datang ke pertunjukan Pamantau. Ruang surat itu jadi sepi. Akhirnya setelah 3 bulan, pihak perpustakaan itu menghentikan acara sulap karena tidak ada penonton. Saat itu, entah kenapa, lalu masih sedikit kehilangan. Suatu hari, saat lagi berjalan-jalan dengan para sepupunya, tiba-tiba di jari jendela mobil Wandu melihat kerumunan anak di pinggir jalan. Anak-anak itu tampak gembira dan bertepuk tangan. Ia melengokkan dan penasaran. Apakah gerangan yang membuat anak-anak itu senang? Lihat Pamantau, salah seorang sepupunya. Wandu terkejut ketika ia memperhatikan lebih jelas saja dari celah pengumuman. Ia melihat Pamantau duduk di sebuah bangku dengan kotak sulapnya. Ih, kok jadi kumal ya? Sepupunya lagi. Iya, semenjak pekerjaan dihentikan pihak perpustakaan daerah, Pamantau jadi tidak punya pekerjaan, kata sepupunya lain. Akhirnya untuk mencari uang, terpaksa ia main soal di jalanan. Sayangnya, anak-anak itu tidak tahu kalau mereka kena tipu, kata sepupunya lain. Aku sudah bosan dibohongin Pamantau. Wandu kemudian diperhatikannya terus Pamantau hingga celah kerumunan itu menutup. Hatinya terasa tidak nyaman. Terbayang lagi peristiwa ketika ia membongkar semua rahasia sulap Pamantau di depan para penonton. Terkenal lagi hari ketika ia mencampakkan kotak sulap itu ke lantai. Mendadak ia merasa lebih bersalah. Seandainya ia tidak melakukan kebodohan itu. Tentu Pamantau masih bekerja untuk perpustakaan daerah dan mendapat penghasilan lumayan. Kemarahan telah membuat Wandu melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ini rasanya ia turun dari mobil lalu berlari menuju Pamantau untuk meminta maaf. Tetapi, apakah maafnya bisa membuat Pamantau mendapat pekerjaannya lagi? Wandu merasa bodoh. Sulap hanya sebuah permainan. Tak ada kebohongan di sana. Sulap itu seperti teka-teki yang dilakukan dengan gerakan. Pamantau tidak pernah menyakiti penontonnya. Jadi, tidak ada alasan bagi Wandu untuk melakukannya. Wandu menunggu dan diam, air matanya mengalir. Selesai.